Pernahkah kalian terjebak di antara rasa nyaman dan batasan moral yang harus dijaga? Nia adalah kisah nyataku. Semua berawal saat tanteku harus dinas ke Jakarta selama sebulan penuh. Karena apartemenku kosong dan kami ingin menghemat pengeluaran, aku menawarkan beliau untuk menumpang tinggal bersamaku. Di ruang yang sempit itu, dinding-dinding apartemen menjadi saksi bagaimana sebuah perhatian kecil perlahan berubah menjadi riak yang menguji iman. Bagaimana akhir dari cerita ini? Simak kisah selengkapnya. Ya namun, sebelum kita masuk ke dalam cerita, mari kita tenangkan hati dan bersihkan pikiran kita terlebih dahulu. Bagi saudara-saudariku yang muslim, yuk kita banjiri kolom komentar dengan menuliskan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat, segala urusan kita dipermudah, hati kita ditenangkan, dan kita selalu dijauhkan dari jalan yang salah. Silakan tulis sholawat terbaik kalian di kolom komentar sekarang juga. Perkenalkan, namaku Aldi. Umurku baru saja menginjak 19 tahun, usia di mana ego sedang tumbuh tinggi-tingginya. Namun di sisi lain, aku masih sering merasa rapuh dan asing dengan duniaku sendiri. Saat ini, aku sedang merantau di Jakarta untuk melanjutkan studi kuliahku. Aku lahir dan besar di kota Medan, kehidupan. Masa kecilku tidak bisa dibilang kurang, karena papaku memiliki bisnis toko elektronik yang lumayan sukses di sana. Namun jika bicara tentang kehangatan rumah, aku hampir tidak pernah merasakannya. Sejak aku masih duduk di bangku sekolah dasar, mama dan papa memutuskan untuk bercerai. Setelah perpisahan itu, aku ikut bersama papa. Kesibukan papa yang luar biasa membuatku tumbuh menjadi anak yang mandiri, namun sekaligus sangat tertutup. Aku terbiasa mengurung diri di kamar, berteman dengan keheningan, hingga ruang sunyi itu menjadi zona nyaman yang paling aku lindungi. Setelah lulus dari bangku sekolah menengah, aku memilih kuliah di Jakarta. Alasan utamanya sederhana, aku ingin benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu dan ingin belajar hidup di atas kakiku sendiri. Di kota megapolitan ini, aku tinggal di sebuah apartemen kecil yang hanya memiliki satu kamar tidur. Apartemen ini tidak terlalu luas, bahkan belum banyak perabotan di dalamnya. Di ruang tamu hanya ada sebuah televisi tua dan satu sofa panjang yang biasa aku gunakan untuk bersantai. Bagiku, tempat yang sempit ini sudah lebih dari cukup. Disinilah aku bisa menjadi diriku, sendiri tanpa harus berpura-pura peduli dengan dunia luar. Setiap hari jadwalku hanya diisi dengan kuliah, mengerjakan tugas, dan kembali ke apartemen untuk menikmati kesendirianku. Aku merasa hidupku sudah cukup stabil dan terkendali dalam rutinitas yang monoton ini. Namun sebuah panggilan telepon di suatu malam meruntuhkan semua ketenangan yang sudah bangun dengan susah payah. Layar ponselku menyala, menampilkan nama papa. Jarang sekali papa menelepon di jam malam. Seperti ini jika tidak ada urusan yang benar-benar penting. Begitu tombol hijau kuartikan, suara papa yang berat langsung terdengar di seberang sana. Papa memberitahu bahwa adik kandung perempuan papa, yaitu Tante Rika, akan datang ke Jakarta dalam waktu dekat. Tante Rika adalah seorang wanita karier, berusia 38 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan swasta besar di Medan. Kebetulan, perusahaannya memenangkan tender proyek baru di Jakarta yang mengharuskan Tante Rika menetap di ibu kota selama beberapa minggu untuk mengawasi jalannya proyek tersebut. Papa memintaku, atau lebih tepatnya memberi instruksi, agar Tante Rika diperbolehkan menumpang tinggal di apartemenku. Alasan papa cukup logis, lokasi apartemenku sangat dekat dengan kawasan perkantoran tempat. Tante Rika akan bekerja sehingga bisa menghemat waktu dan biaya daripada harus menyewa hotel mewah dalam jangka waktu lama. Mendengar hal itu, ada perasaan cemas yang tiba-tiba menyergap dadaku. Aku mendadak merasa tidak siap. Bagiku, apartemen ini adalah wilayah kekuasaanku, sebuah ruang privat yang tidak boleh diusik oleh siapapun. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu dengan Tante Rika sejak acara keluarga terakhir di Medan waktu aku masih kecil. Membayangkan harus berbagi ruang yang sempit ini dengan orang lain, meskipun itu adalah tanteku sendiri, membuat kepalaku mendadak pening.
Namun aku tidak punya keberanian untuk menolak permintaan papa. Aku hanya bisa mengiyakan dengan nada pasrah. Hari Minggu pagi yang dinantikan pun tiba. Udara Jakarta terasa cukup. Sejuk saat aku melangkah menyusuri Selasar, bandara untuk menjemput tante Rika. Dari kejauhan, aku melihat seorang wanita anggun berjalan dengan langkah tegas sambil menarik sebuah koper berukuran sedang. Dia mengenakan pakaian formal namun tetap terlihat santai. Rambutnya yang hitam sebau dibiarkan terurai. Begitu melihatku, senyumnya langsung merekah. Aku sempat terpaku sejenak. Di usianya yang hampir kepala 4, Tante Rika sama sekali tidak terlihat seperti wanita berumur. Wajahnya bersih, binar matanya ramah, dan penampilannya sangat modis. Bahkan lebih mirip seperti seorang kakak perempuan ketimbang seorang tante. Kami berpelukan sekilas untuk melepas canggung, lalu segera memesan taksi daring menuju apartemenku. Sepanjang perjalanan, Tante Rika tidak henti-hentinya mengajakku mengobrol. Dia bertanya tentang kuliahku, bagaimana makanku sehari-hari, hingga bagaimana rasanya hidup sendirian di kota sebesar Jakarta. Aku yang biasanya irit bicara, entah mengapa merasa sedikit luluh dengan perhatiannya yang terasa tulus. Suaranya yang lembut entah bagaimana mulai mengikis dinding pertahanan yang sengaja kubangun sejak menerima telepon dari papa beberapa hari lalu. Sesampainya di apartemen, kecanggangan kembali melanda ketika pintuku buka. Tante Rika melangkah masuk dan langsung mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut ruangan. Matanya tertuju pada tumpukan buku kuliah yang berserakan, beberapa pakaian kotor yang belum sempat kumasukkan ke keranjang, dan debu tipis yang menempel di meja televisi. Tante Rika menoleh ke arahku sambil tersenyum kecil, lalu mencubit lengan kananku dengan gemas. Dia mengatakan bahwa aku sangat jorok dan tidak bisa merawat diri dengan baik semenjak jauh dari orang tua. Aku hanya bisa tertawa canggung sambil menggaruk kepala yang tidak gatal, merasa malu karena isi apartemenku yang berantakan langsung dinilai olehnya. Tanpa membuang waktu, Tante Rika langsung membuka kopernya. Dia tidak langsung beristirahat, melainkan mengganti pakaiannya dengan baju kaos santai dan langsung mengambil kain lap serta sapu. Aku sempat melarangnya dan memintanya untuk beristirahat. Dulu karena baru saja menempuh perjalanan udara, namun Tante Rika menolak dengan tegas. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan bisa tidur dengan tenang jika melihat ruangan di sekitarnya dalam kondisi kacau. Akhirnya aku hanya bisa menonton dari ruang tamu saat tanteku itu dengan cekatan membersihkan setiap sudut apartemenku. Dalam waktu kurang dari 1 jam, apartemen kecilku yang semula berantakan kini berubah menjadi sangat rapi, bersih, dan wangi aroma karbol. Setelah selesai membersihkan ruangan, Tante Rika tampak kelelahan dan berpamitan untuk tidur siang di kamar tidurku. Aku membiarkannya beristirahat dan memilih untuk duduk di sofa ruang tamu sambil bermain ponsel. Menjelang sore, suasana di dalam apartemen terasa sangat hening. Bau wangi pembersih lantai masih tercium jelas di hidungku. Aku menatap pintu kamar tidur yang tertutup rapat, lalu beralih menatap sekeliling, ruangan yang kini tampak jauh lebih hidup dan nyaman berkat sentuhan tangan Tante Rika. Ada sebuah perasaan aneh yang tiba-tiba menyelinap ke dalam hatiku, sebuah perasaan hangat yang sudah sangat lama tidak pernah aku rasakan. Sejak ibuku pergi meninggalkan rumah, kehadiran Tante Rika di hari pertama ini, entah mengapa, mulai membuat ruang sunyiku tidak lagi terasa sepi. Keesokan harinya, rutinitas baru di apartemenku resmi dimulai. Pagi-pagi sekali, saat aku baru saja membuka mata di atas sofa ruang tamu, hidungku langsung disambut oleh aroma masakan yang sangat menggoda. Aku mengerutkan kening, sempat lupa kalau sekarang aku tidak lagi tinggal sendirian. Ketika aku melangkah menuju dapur kecilku, aku melihat Tante Rika sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Sebuah blender dan celemek mini melekat di tubuhnya. Dia sedang sibuk membalikkan telur dadar dan menyiapkan beberapa potong roti bakar. Melihatku terbangun dengan rambut acak-acakan, dia tersenyum manis dan menyuruhku segera mandi agar tidak terlambat ke kampus. Bertahun-tahun aku terbiasa mengisi
perut hanya dengan mie instan atau membeli nasi uduk di depan gang, sehingga momen sarapan bersama di meja makan kecil pagi itu terasa begitu asing, namun sekaligus menghangatkan. Hubungan kami berkembang dengan sangat cepat dalam waktu 1 minggu. Tante Rika adalah tipe wanita karier yang dinamis, namun tetap memiliki naluri keibuan yang kental. Di akhir pekan, saat dia sedang bebas dari jadwal rapat proyeknya, dia mengajakku keluar untuk jalan-jalan menikmati kota Jakarta. Kami menghabiskan waktu seharian di daerah kota tua, berfoto di depan bangunan bersejarah, lalu melanjutkan sore di kawasan Pantai Indah Kapuk untuk melihat matahari terbenam. Tante Rika tampak sangat bahagia menikmati liburan singkatnya di tengah kesibukan kerja. Dia sesekali memintaku mengambil fotonya, dan beberapa kali meminta orang yang lewat untuk mengabadikan momen kami berdua. Saat berjalan berdampingan di mall atau pusat keramaian, aku menyadari beberapa pasang mata sempat memperhatikan kami. Dengan perawakan Tante Rika yang tinggi semampai, kulit bersih, dan gaya berpakaian yang sangat modis, penampilannya sama sekali tidak mencerminkan wanita menjelang kepala 4. Beberapa kali pramuniaga toko atau pelayan restoran salah mengira hubungan kami. Mereka mengira kami adalah sepasang kekasih yang sedang berkencan atau setidaknya sepasang kakak adik. Tante Rika biasanya hanya tertawa menanggapi kesalahpahaman itu, sementara aku hanya bisa tersenyum kaku dengan jantung yang tiba-tiba berdegup, sedikit lebih kencang dari biasanya. Perubahan drastis pun terjadi di apartemenku. Tante Rika merasa tidak enak melihatku, terus-menerus tidur di sofa tua yang busanya sudah mulai menipis. Tanpa sepengetahuanku, dia memesan sebuah sofa bed baru, berukuran besar dan empuk untuk diletakkan di ruang tamu, lengkap dengan selimut tebal yang nyaman. Perhatian-perhatian kecil seperti ini memperhatikan kenyamanan tidurku, memastikan vitamin-vitaminku tercukupi, hingga mendengarkan keluh kesahku tentang dosen di kampus mulai menumbuhkan sebuah letupan emosional yang keliru di dalam kepalaku. Aku yang sejak kecil haus akan figur seorang ibu, kini merasakan keterikatan yang teramat dalam kepada Tante Rika. Rasa kagum sebagai seorang keponakan perlahan-lahan mulai bercampur aduk dengan rasa nyaman yang berlebihan. Aku mulai merasa posesif terhadap kehadiran dan perhatiannya di apartemen ini. Hingga akhirnya, sebuah malam mengubah ketenangan emosional yang mulai kusalahartikan itu. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat. Aku sedang berbaring di atas sofa baru sambil membaca materi kuliah lewat ponsel, sementara Tante Rika berada di dalam kamar tidurnya. Suasana apartemen sangat sunyi, hanya menyisakan suara dengung pelan dari pendingin ruangan. Tiba-tiba aku mendengar suara Tante Rika sedang berbicara dengan seseorang di balik pintu kamar yang tidak tertutup rapat. Awalnya aku mencoba mengabaikannya, namun nada suaranya yang terdengar berbeda langsung menyita seluruh perhatianku. Tante Rika sedang tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat manja dan renyah, sebuah nada suara yang belum pernah dia tunjukkan kepadaku selama seminggu ini. Aku mempertajam pendengaranku. Dia terdengar sedang berbicara dengan seorang pria, entah itu rekan kerja dekatnya, dari Medan, atau seseorang yang sedang berusaha mendekatinya. Mendengar Tante Rika mengucapkan kalimat-kalimat penuh perhatian kepada pria di seberang telepon itu, dadaku mendadak terasa sesak. Ada sebongkah perasaan cemburu, tidak rela, dan ego yang bergejolak hebat di dalam hatiku. Aku tidak suka berbagi perhatian Tante Rika dengan orang lain. Malam itu, di tengah kegelapan ruang tamu, aku tersadar bahwa batasan perasaan di dalam hatiku kini sudah mulai kabur dan berjalan ke arah yang salah. Memasuki minggu kedua, suasana di dalam apartemen yang sempit ini terasa semakin intens. Ukuran apartemen yang terbatas, dengan hanya satu kamar tidur, membuat interaksi kami tidak bisa dihindari. Setiap sudut ruangan seolah dipenuhi oleh keberadaan Tante Rika. Wangi parfum khasnya yang lembut selalu tertinggal di ruang tamu, di dapur,
Bahkan di kamar mandi, setiap kali dia selesai bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Kondisi ini membuatku semakin sulit untuk mengendalikan pikiran. Konflik batin di dalam kepalaku bergejolak hebat setiap harinya. Akal sehatku terus mengingatkan bahwa dia adalah Tante Rika, adik kandung papaku, darah dagingku sendiri yang harus kuhormati dan kujaga. Namun di sisi lain, sisi duniaku yang sepi dan rapuh menolak untuk rasional. Rasa kagum dan ketergantungan emosional yang keliru ini telanjur tumbuh subur di dalam ruang sunyiku. Aku terjebak di antara rasa hormat sebagai seorang keponakan dan ego-egois seorang pria dewasa yang mendambakan perhatian penuh darinya. Ketegangan emosional yang kupendam sendiri itu akhirnya mencapai puncaknya pada suatu malam yang diguyur hujan deras. Udara di luar sangat dingin, dan badai membuat kaca jendela apartemen beberapa kali bergetar. Jam dinding digital di ruang tamu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku masih belum bisa memejamkan mata, hanya berbaring telentang di atas sofa bed baru pemberian Tante Rika sambil menatap langit-langit yang gelap. Pikiranku berkelana entah kemana, merasa gelisah oleh kecemburuan. Tak beralasan sejak mendengar teleponnya malam itu. Tiba-tiba, pintu kamar tidur terbuka perlahan. Siluet Tante Rika terlihat berjalan pelan menuju dapur kecil untuk mengambil segelas air putih. Dia hanya mengenakan baju tidur satin terusan berwarna krem. Langkah kakinya sangat pelan agar tidak membangunkan aku yang dikiranya sudah terlelap. Setelah meneguk air, Tante Rika berjalan kembali menuju kamarnya. Namun langkahnya terhenti tepat di samping sofa tempatku berbaring. Dia melihat tubuhku yang agak meringkuk karena hawa dingin, pendingin ruangan yang beradu dengan cuaca hujan. Dengan penuh rasa sayang dan naluri perhatiannya, Tante Rika membungkuk sedikit, berniat menarik selimut tebal yang melorot ke lantai untuk menyelimuti tubuhku kembali. Pada detik itulah, sebuah insiden salah paham terjadi. Karena pikiranku yang sedang kacau dan setengah mengantuk, aku terkejut merasakan ada pergerakan di dekatku. Begitu mata ini terbuka dan melihat sosok Tante Rika yang berada sangat dekat, jantungku berdegup kencang secara abnormal. Tanpa sadar dan didorong oleh gejolak impulsif yang salah arah, tangan kananku bergerak cepat mencengkeram pergelangan tangannya. Tidak hanya mencengkeram, aku menariknya dengan cukup erat hingga membuat posisi tubuh Tante Rika kehilangan keseimbangan dan tertahan di tepi sofa. Suasana seketika membeku. Suara rintik hujan di luar seolah lenyap, digantikan oleh kesunyian yang mencekam di antara kami berdua. Napasku memburu, sementara mata Tante Rika melebar karena terkejut mendapati keponakannya melakukan tindakan seberani itu. Di tengah kegelapan yang remang-remang, aku bisa merasakan pergelangan tangannya yang hangat bergetar. Sedikit dalam genggamanku, ketegangan itu berlangsung selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Tante Rika tidak berteriak, namun dia langsung menarik napas dalam-dalam. Dengan gerakan yang sangat tegas dan penuh penekanan, dia menarik pergelangan tangannya dari cengkeramanku hingga terlepas. Tante Rika mundur satu langkah, berdiri tegak di kegelapan, lalu menatap lurus ke arah mataku. Sorot matanya yang biasanya hangat dan ramah, malam itu berubah menjadi sangat dingin, tajam, dan menyiratkan rasa kecewa yang mendalam. "Aldi, apa-apaan sikap kamu ini?" tanya Tante Rika dengan nada suara yang rendah namun syarat akan ketegasan, memecah keheningan malam dan menuntut jawaban yang selama ini kusembunyikan. Ruang tamu apartemen yang semula dingin oleh hembusan angin malam mendadak terasa begitu sesak dan panas. Pertanyaan Tante Rika yang bernada rendah namun penuh penekanan itu seolah mengunci seluruh pergerakanku. Aku hanya bisa terpaku di atas sofa, menatap telapak tanganku yang beberapa detik lalu mencengkeram pergelangan tangannya. Rasa malu, takut, dan bersalah seketika bercampur aduk menyumbat tenggorokanku hingga tidak ada satu patah kata pun yang mampu keluar. Tante Rika masih berdiri tegak di tempatnya, menungguku membuka suara. Namun melihatku yang hanya tertunduk dalam diam dengan bahu yang bergetar, sorot matanya yang tajam perlahan melunak, digantikan oleh rasa prihatin yang mendalam.
Dia menghela napas panjang, lalu perlahan duduk di ujung sofa, memberi jarak yang aman di antara kami. "Aldi, lihat Tante," ucapnya. Kali ini dengan nada yang jauh lebih lembut namun tetap menyiratkan ketegasan seorang ibu. Aku memberanikan diri mengangkat wajahku. Di bawah temaram lampu jalanan yang menembus celah gorden, aku bisa melihat matanya yang jernih menatapku lurus. Kehangatan dari tatapan itu justru membuat pertahanan di dalam diriku runtuh. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya menetes begitu saja. "Maaf, Tante." "Maafkan, Aldi," bisiku dengan suara yang serak dan bergetar hebat. Aku tidak bisa lagi membendung beban emosional yang kupendam sendirian selama bertahun-tahun. Di malam yang sunyi itu, semua rahasia hatiku tumpah tanpa bisa dicegah. Aku menceritakan semuanya kepada Tante Rika tentang bagaimana rasanya tumbuh besar di dalam rumah yang megah namun terasa kosong setelah Mama dan Papa bercerai. Tentang rasa sepi yang menggerogoti jiwaku setiap kali melihat Papa selalu sibuk dengan dunianya sendiri. Dan tentang bagaimana kehadiran Tante Rika di apartemen ini dengan segala perhatian kecil, masakan pagi, dan kehangatan yang dia bawa telah mengisi ruang kosong di hatiku secara berlebihan, hingga membuat pikiranku menjadi rancu. Aku mengaku bahwa rasa kagum dan rinduku akan figur seorang ibu telah berbelok menjadi ego posesif yang keliru karena aku terlalu takut kehilangan perhatian itu lagi. Tante Rika mendengarkan setiap bait ceritaku dengan sangat tenang. Tidak ada omelan, tidak ada kemarahan, ataupun bentakan yang kutakutkan sebelumnya. Dia membiarkanku menumpahkan seluruh isi hatiku hingga tuntas, sampai napasku kembali teratur dan ruang tamu kembali hening. Setelah aku terdiam, Tante Rika bergerak mendekat. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahuku dengan lembut. Sebuah sentuhan kekeluargaan yang murni dan menenangkan. "Aldi, dengarkan Tante baik-baik," katanya sambil menatapku dengan penuh rasa sayang. "Tante mengerti kamu merasa kesepian, dan Tante tahu masa lalumu tidak mudah. Tapi kamu harus sadar, ada batasan moral yang jelas di antara kita yang tidak boleh dilewati, apapun alasannya. Aku adalah tantemu, adik kandung dari papamu. Darah yang mengalir di tubuhku adalah darah yang sama dengan darahmu." Dia jeda sejenak, membiarkan kalimatnya meresap ke dalam kesadaranku. Kasih sayang dan perhatian yang Tante berikan selama di sini adalah wujud rasa sayang seorang tante, seorang ibu yang ingin melihat keponakannya tumbuh dengan baik di perantauan. Tidak akan pernah lebih dari itu, dan tidak boleh kamu artikan ke arah yang salah. Kamu adalah pria dewasa sekarang. Aldi, kamu harus belajar mengendalikan egomu dan meletakkan perasaanmu di tempat yang benar. Mendengar penuturan Tante Rika, aku merasa seolah-olah ada sebuah batu besar yang selama ini menyumbat dadaku mendadak hancur. Kata-katanya yang jujur dan bijak tidak memojokkanku, melainkan menuntun jalanku kembali ke arah yang terang. Rasa malu itu perlahan berganti menjadi sebuah kelegaan yang luar biasa karena beban yang salah arah itu kini telah lenyap dari kepalaku. Aku mengangguk pelan, menyadari sepenuhnya betapa kelirunya jalanku sebelumnya, dan berjanji di dalam hati untuk belajar menata diri menjadi pria yang lebih dewasa. Pagi setelah malam yang penuh, konfrontasi itu berjalan dengan suasana yang sangat berbeda. Ketika aku terbangun, tidak ada lagi kecanggangan yang mencekam atau rasa bersalah yang menghimpit dada. Di atas meja makan kecil, Tante Rika telah menyiapkan sarapan seperti biasa. Saat mata kami saling bertemu, dia tersenyum hangat, sebuah senyuman yang menandakan bahwa masalah semalam telah selesai dan kami telah kembali ke jalur yang benar. Hari-hari berikutnya di apartemen berjalan dengan jauh lebih sehat. Hubungan kami tidak menjadi renggang, melainkan tumbuh menjadi hubungan bibi dan keponakan yang jauh lebih terbuka. Aku tidak lagi memendam pikiran-pikiran egois di dalam ruang sunyiku. Dan Tante Rika pun tetap menjadi figur pelindung yang membimbingku dengan batasan yang jelas. Aku mulai belajar mengendalikan emosi dengan lebih dewasa, menyadari bahwa kasih sayang keluarga adalah pondasi, bukan komoditas untuk memuaskan rasa sepi.
Hingga akhirnya masa beberapa minggu itu pun usai. Proyek kerja Tante Rika di Jakarta telah selesai dan dia harus segera kembali ke Medan untuk melanjutkan tanggung jawabnya di sana. Sore itu, suasana selasar bandara terasa cukup ramai. Aku berdiri berdampingan dengan Tante Rika di depan pintu keberangkatan, memandangi koper berukuran sedang yang dulu kubawa saat menjemputnya di hari pertama. Tante Rika menoleh ke arahku, penampilannya masih tetap anggun dan bersahaja seperti saat pertama kali tiba. Dia mengulurkan kedua tangannya, dan kali ini, aku menyambut pelukannya dengan hati yang lapang dan tulus. Sebuah pelukan kekeluargaan yang murni, tanpa ada lagi riak perasaan yang keliru di dalamnya. Tante Rika menepuk punggungku pelan, lalu melepaskan pelukannya dan menatapku dengan bangga. Dia berpesan agar aku selalu menjaga kesehatan, kuliah dengan rajin, dan jangan pernah ragu untuk meneleponnya atau papa jika aku merasa kesulitan di perantauan. Dia menegaskan sekali lagi bahwa sejauh apapun jarak memisahkan, dia akan selalu ada sebagai tempat bersandar bagi keponakannya. Aku mengangguk mantap, mengantarnya dengan senyuman terbaik sampai bayangnya hilang di balik pintu pemeriksaan bandara. Berjalan sendirian keluar dari bandara menuju taksi, aku merasakan embusan angin sore Jakarta menerpa wajahku. Apartemenku mungkin akan kembali hening dan tidak ada lagi aroma masakan di pagi hari. Namun aku tahu, ruang sunyi di dalam hatiku tidak akan pernah terasa sepi dengan cara yang sama lagi. Kisah ini memberikan aku sebuah pelajaran berharga tentang pendewasaan diri. Rasa sepi dan luka masa lalu terkadang bisa menjadi kabut tebal yang membelokkan logika serta menuntun perasaan seseorang ke jalan yang salah. Namun ketegasan sebuah batasan moral, kejujuran untuk mengakui kesalahan, dan komunikasi yang terbuka di dalam keluarga adalah lentera sejati. Lentera itulah yang pada akhirnya mampu menuntun langkahku keluar dari kegelapan bayang-bayang ego dan membawa aku kembali berjalan di atas jalan yang benar. Cerita di ruang sunyi yang disajikan dalam episode di atas sepenuhnya merupakan karya fiksi yang ditujukan sebagai sarana hiburan dan media pembelajaran. Segala kesamaan nama tokoh, tempat, maupun latar belakang peristiwa adalah unsur ketidaksengajaan. Penceritaan ini dibuat dengan tujuan positif tanpa ada maksud untuk melanggar norma-norma sosial atau kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga batasan, moral dan logika di tengah kerapuhan emosional. Rasa sepi yang mendalam serta kerinduan akan kasih sayang akibat luka masa lalu seringkali menjadi kabut tebal yang dapat membelokkan cara pandang seseorang hingga mengaburkan batasan antara yang benar dan yang salah. Namun ketegasan dalam memegang prinsip moral, keberanian untuk jujur mengakui kekeliruan, serta komunikasi yang sehat di dalam keluarga adalah kunci utama. Hubungan keluarga yang sejati tidak mengizinkan kita egois, melainkan menuntun kita untuk saling menjaga kehormatan dan menempatkan kasih sayang pada tempat yang semestinya. Terima kasih banyak telah setia mengikuti setiap untayan kalimat dari awal hingga akhir episode drama ini. Semoga dari kisah perjuangan Aldi dalam mendewasakan dirinya, kita semua bisa memetik hikmah berharga untuk lebih bijak dalam mengelola hati dan emosi. Sampai jumpa di ruang cerita berikutnya. Tetaplah melangkah di jalan yang terang, dan salam hangat untuk Anda semua.